lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Yo semuanya, kita lama nih gak juga di sini. Karena absen 2 pertandingan ya guys. Kena ban, bukan ban dari FIFA, bukan sih, kartu merah aja. Jadi 2 pertandingan gak bisa ikut ngobrol-ngobrol. Kayak Nicholas Jackson kemarin lawan Newcastle sih. Benar-benar karena straight red card ya udahlah ya, semuanya 2 pertandingan. Ya, kita sebenarnya bukan kita sih, kita juga ya, kami lah ya bahasanya. Gus pengen ngajak Tito sama Raffi ngobrolin sepak bola Inggris dulu lah ya, karena kan udah jelas, bukan udah jelas sih. Sebelum Tito bakal berselebrasi pakai baju nih. Berselebrasi dengan kegembiraannya ya kan. La Liga. Premier League itu udah ada juaranya, udah jelas Liverpool ya kan, akhirnya bisa meraih gelar di season ini nih kan. Tahun tuh di puasa tuh, maksudnya ya nggak lama-lama dari melepas dominasi Manchester City kan setelah 4 musim berturut kan, akhirnya kan dipecahkan juga sama Liverpool. Ini menariknya ini kan dari peringkat 2 sampai 7-nya nih mepet semua ya. mepet semua lah ya, bisa dikatakan bisa udah saling injek-injekan lah ya bahasanya tuh. Siapa nih yang kira-kira nih yang bakal terpental dari zona Eropa? Ya gue sih pengennya jangan Chelsea, yang penting gue. Ya kalau gue juga gitu kan, Kayaknya City sama. Itu tim-tim besar gue rada optimis bisa masuk Eropa. Menurut lo Newcastle dan Nottingham bisa masuk zona Eropa? Kalau Newcastle gue rasa sih bisa sih, soalnya dia unggul sekarang poin tuh dia 6 kan. Nah yang deg-degan ini sebenarnya tuh antara Nottingham Forest, Chelsea sama Aston Villa nih, karena poin mereka di bawah tuh. Dan juga ini menarik nih toh pertemuan dua tim ini nih. Jadi Chelsea Sabtu dini hari lawannya MU. Match terakhir lawan Nottingham Forest away. Aston Villa besok lawan Spurs. Abis lawan Spurs lawan MU. Nottingham Forest besok lawan West Ham, abis lawan Chelsea. Nah, Aston Villa gue rasa bisa sapu bersih itu 2 pertandingan. Nah, jadi tuh Chelsea tuh sama Aston Villa tuh poinnya tuh sama tuh 63 benar. Dia cuma menang agregat gol kan di bawah itu Nottingham Forest 62. Arsenal 66 tuh sama si Newcastle. Malah gue ngerinya bakal si Chelsea yang bakal kejegal sama Nottingham, soalnya Aston kan kalau gue sih berharap nih di besok nih lawan MU, kalau Chelsea besok menang oke lah. Itu malah bola balik tuh, karena Chelsea kan duluan nih. Kalau itu menang, bola tuh bakal ada di Aston Villa sama Nottingham yang bakal pressure lebih tinggi dong. Ngeliat timnya udah tim rival nih lagi menang kan. Nah itu udah lebih deg-degan. Nah, gue sih berharapnya sih ya, 5 tim ini emang lagi yang terbaik sih di Inggris sih. Itu ada Liverpool, Arsenal, Newcastle, City, sama Chelsea kalau menurut gue. Ya tanpa menghormati Aston Villa yang udah sampai 8 besar Liga Champions, menurut gue Aston Villa ada ups and down-nya, dan juga beberapa pemainnya tuh banyak yang di itu yang menariknya Aston Villa pergerakan transfer di musim dinginnya kan, datangnya Asensio sama Rashford ini kan. Nah tapi permasalahannya adalah Aston Villa itu terkadang tuh beberapa masih ketergantungan sama beberapa pemain gitu kayak Oli Watkins, Tielemans, yang gitu tuh yang digantiin tuh, karena kan jodohannya udah ke Arab kan. Nah yang menarik sih sebenarnya Nottingham Forest sih, gue sedih sih. Gue mikirnya marah-marahan. Iya yang kemarin Manchester pengen kalah ya, itu turun kan ownernya langsung marahin Espirito Santo. Tapi dia dikonfirm tuh katanya mau si Nottingham mau main dimanapun gue bakal support gitu. Dan dia janjiin jor-joran. Nah yang menarik tuh ownernya si Nottingham itu turun, dia masih pakai iPhone 6. iPhone 6 tuh. Loki habis tuh, Loki habis. Masih pakai headset tuh. Belum. Anjir. Dia Sadio Mane juga. Sadio Mane. Tapi kalau orang sih kalau buat odds peluang banyak, yang paling favorit buat terjegal itu Chelsea, yang paling banyak favorit itu bukan Aston Villa tapi Nottingham. Oh malah Nottingham nih. Padahal kan secara sekarang kan Nottingham yang di atasnya kan. Karena Aston Villa itu ketemu MU sama Spurs itu agak sedikit kesulitan tuh. Malah banyak favorit di Nottingham. Nah, kalau misalkan City, ini tricky juga tuh City tuh nanti ketemu Bournemouth sama Fulham tuh, dekat juga itu sebenarnya tuh. Iya lagi, benar. Bournemouth tuh juga lumayan kan di musim-musim. Paling kemarin seri juga ya kan. Southampton yang udah jelas degradasi ya. 20 itu. Makanya nggak bisa nembak lo, Erling Haaland kacau sih. Tapi paling enak berarti Newcastle sama Arsenal ya, udah aman lah seenggaknya. Tapi besok mereka berdua ketemu tuh. Jadi bunuh-bunuhan. Newcastle lagi kuat-kuatnya sih. Gak tau kenapa. Newcastle tuh gelandang nih, karena Arsenal lucu. Kalau ada makin deketin Liverpool makin jauh. Arsenal dari mulai dia mau bisa juara Liga Champions, iya. Premier League,
akhirnya malah perebutan peringkat 2 sekarang sama Dan Chelsea. kalah. yang masalah gue nama. lagi gregetnya deh, kenapa sih dari peringkat 17 ke 18 jauh sih gapnya, coba deketan juga seru tuh. MU sama Spurs itu beruntung karena Iya. biasanya tuh di Premier League tuh kalau misalkan lu mau aman dari zona Inggris lu harus untuk 40 poin dulu. Iya, itu 40 poin. Benar. Nah ini MU Apa? belum tentu 40 sama Spurs, dia harusnya kalau zaman-zaman dulu itu dia Degradasi tuh ya. battle di degradasi Iya. ya, zona degradasi. Nah sekarang jauh banget. lu untuk MU sama Spurs harus bersyukur loh, tim-tim kayak Ipswich, Leicester sama Southampton tuh jelek. Iya, benar-benar nggak perform sama sekali. Kalau kan dia perform lu bisa Soton loh, 12 poin, 36 pertandingan. lagi tuh cuma berapa kali doang kan. Dan dari 12 itu serial City 1. Iya loh, makanya lo seri aja. menang 2 kali doang, guys. Yang pertandingan deket kumpul tuh 3. Iya, 3 jadi 4 lagi. Makanya ini MU sama Spurs beruntung sih. Jadi karena final, berarti final Eropa League papan bawah dong. Hitungannya. Makanya orang tuh ya sekarang lagi nggak enak tuh kalau di fans Arsenal nih sedih mas, karena lo bayangin di antara MU atau Spurs di peringkat belasan gitu kalau di akhir musim dapat piala, masa lebih baik dibanding Arsenal? Iya, yang jelas-jelas Peringkat 2. peringkat 2 dan kemarin juga melangkah jauh banget ya. Final loh. Final ya kan, melangkah jauh banget. Tapi gue nanya lo melihat gimana? Tim lo main bagus, tapi nggak dapat gelar, atau tim lo mainnya bagus, tapi lo dapat gelar? Berat. Lo pilih mana? Kalau lo nanya itu ke Barca berat, karena gue pernah di fase itu. Iya lo misalkan di fase kayak gitu, di lo mainnya dapat gelar, apa? Kalau gua karena nggak menyaksikan secara langsung ya, karena kan nggak dapat euforia secara langsungnya ya Ki. Gua lebih prefer yang main bagus tapi nggak dapet piala. Bagus, berarti kayak Arsenal kan Arsenal Ya, bagus kan? lain cerita kalau misalkan kita ngomongin Liga Indonesia. Iya, iya. Gua lebih baik Persis dapat trofi Iya. karena gua dapat ngerasain Oh, iya. euforianya. Iya, benar. Gitu Kalau lo gua. kok juga sama? Tahun lalu seperti itu, tapi begitu tahun lalu udah nggak dapet piala. 2 tahun lalu ya Safi ada. Oh, iya Safi. Tahun lalu Persis kan nggak dapet piala sama sekali, mainnya juga jelek, bingung tuh. Kayak kalau itu bener-bener gua usah ditanyain nih. Iya kan? Kalau menurut lo siapa ya yang Liga Inggris sama kan masuk? Kalau gua ya, Gua Newcastle sudah pasti Newcastle. Newcastle. Newcastle Chelsea, Newcastle City udah pasti itu Arsenal tuh. Ya ini tinggal satu lagi ya Yang kan. ngerebutinnya tuh tiga. Tapi gua sih Chelsea sih. 3 tim itu. Jadi kan ada 5 tim kan tapi Iya. masuk kan? Chelsea sih. Ya taruh lah yang ngerebutin peringkat 5 deh. Iya, di antara lo pasti Chelsea juga berharap sih Gua Chelsea. Chelsea Ya sih. Allah, semoga Chelsea yang masuk. Chelsea sih. Entah Tapi kenapa. Tapi di conference ada nggak sih kalau lo juara conference? Naikin Europa League Nah, doang. kan satu tingkat ya kan? Iya Europa League. Ngapain kan? Berarti Aston Villa Itu kan sama aja beli Bruce Battle di peringkat 5 kan kalau cuma naik ke Europa League ya kan. Enggak apa-apa deh kalau nggak juara. Jangan juga sih nggak juara. Tapi nggak ada slot conference ya di Inggris. Ada nanti Ada. kalau misalkan di peringkat 7 atau 8 itu main conference League gitu. Kayak Chelsea kan musim lalu sebenarnya peringkat 6 kan. Dengar-dengar mau 6 Premier League. Kalau 6 kalau ini kan Spurs sama Juara. MU juara. Kan mereka pasti juara. Iya berarti tim Inggris tahun depan 6. Antara Spurs sama MU. Yang masuk. Tuh Inggris. Masa lebih bagus? Makanya- Spurs sama MU makanya. peringkat belasan. Semoga Chelsea deh, Yang masuk deh. hampir terdegradasi ya kan bahasanya. Udah lama kagak nonton Liga Champion. Berapa tahun ya? Kayak 2 musim. 2021, 2022 terakhir Gua juga di Eropa. menuju 3 musim Ki. 2 musim gue di Menuju Eropa. 3 musim. Nggak seru anjing. Tapi gua Champions League dulu baru Eropa League. Tapi keuntungan lu ikut Europa League dan Conference League, wawasan nama klub bola nambah sih jujur. Ya. Kayak ada tim namanya Noah, tuh gue tahu ada tim dari Andorra, ada tim dari Andorra namanya Noah. Noah anjing. Bukan nama Kalau band di sini bener kalau di sini nama Ben. Iya, terus tim yang aneh tuh. Gara-gara ikut Europa League Conference League gitu sih. Lo kayak gitu juga sih. Iya, gua sih Sama Chelsea ya. Kalau gua sih Chelsea karena apa ya? Kayak kita ngomongin ini Aston Villa ya kalau gue bilang ada faktor lain yang besar Ada banget ya sih, Aston iya Villa kan? kan yang keren tuh musim kemarin. Ini sekarang waktunya Chelsea lah ya kan. Dia Aston Villa Newcastle udah Balik lagi. Ya pokoknya berarti untuk 2 pertandingan sisa nih benar-benar seru banget sih. harus bisa ngomong. Masih bisa kita tonton dengan seksama lah ya guys. Seru banget sumpah. Ah. Liga Inggris. Kayak Liga Italia juga seru loh. Iya. Iya, ada si ntar kita bahas. Nanti kita bahas ya kan. Oke. Nah terus kita seberang lah ya kan ke Spanyol ya kan, di mana Madrid semalam dapat kemenangan dan menunda tuh, menunda kemenangan. Barcelona angkat trofi ya kan. Nih Menunda di nanti malam ya, Menunda. satu hari. Ini nanti malam kan Barcelona main oleh Spanyol ya. Iya, jadi kita Dini hari jam 2. Iya kan. Ini kira-kira akan
malam ini kah ya kan mendapat kemenangan hasil seri itu karena Barcelona juga Enggak harus. enggak ya, nggak bisa akad dengan hasil Kalau seri. saya Ya. ketunda. Seri ketunda aja ya kan. Kosong Villarreal Ya kan. Tapi gimana nih? Tok selaku lo fans Barcelona ya kan. Kira-kira match lawan Espanyol ini nih Barcelona apalagi ini kan juga rivalitas sekota, senegara lah ya kan. Gak bisa senegara lagi kayak gitu. Satu kota ya. Kota, Kan? bener. Apa nih kira-kira Barcelona Juara lah itu lah. Iya kan Kayak kayak dua coba tahun lalu. mainin semua pemain yang lapis duanya gitu. Enggak sih, kata gue tetap respect karena kalau Lewandowski udah main nih dia harus mengejar ketertinggalan di gol sama Mbappe nih. Berapa gol sih? Top 3. Oh, kan Tiga kemarin kan gol, hat-trick kan. Wih. Untuk Lewandowski kayaknya bisa gak sih? Soalnya kemarin Mbappe-nya ini Apa sih? Lewandowski kan udah berapa match nggak main nih. Terus cedera. Nah, Ini tuh Football PR ya. Hansi Flick season pertamanya dia langsung dapet trofi ya. Iya, dia kayak Maksudnya La Liga ya. Kayak Xavi juga deh. Oh, sampai musim pertama juga dapat. Reguler, secara reguler. Kan dia barengan sama Xabi Alonso. Iya. Tapi enak sih, gue kalau jadi fans Barcelona mengasihkan sih kalau misalkan lo bisa. Nontonnya enak sekarang. Dan lo apalagi kalau juara di depan rival lo gitu kayak wah anjir. Tapi kan rivalnya iya. Spanyol. dan Spanyol rival satu Katalan beda pemikiran Iya. kan. Dia kan pro pemerintah, pro kerajaan, sedangkan Barcelona yang rakyat. di mata mereka nih apa ya kalau bahasa ini kayak di OPM nih lah gitu kayak Iya. separatis ya orang Ada sebuah gerakan gitu ya kan di dalam seru sih negara. politik di Spanyol sama Tapi emang kalau yang gue lihat ya, maksudnya pemainnya juga karena masih muda, jadi mungkin euforia untuk juara La Liga tuh sangat kencang banget Iya. nih buat ntar malam. Jadi menurut gue semuanya pasti pengen main, entah berapa menit, entah berapa pun menit, dan harus menang. Kenapa ya Hansi Flick musim pertama langsung bagus sih? Bagus. Iya. Faktor Karena apa ya? pemain muda yang diorbitin nggak ini juga ya, respect juga sama Xavi, dia pinter banget tuh nerbitin pemain muda. Thanks to Xavi ya. Iya. Hansi Flick juga udah ngomong thanks to Xavi udah nerbitin Fermin Lopez, Bernal. Itulah Pedri Ah, sama Gavi. iya. Kalau Pedri udah dari zaman Messi. Itu udah jelas ya sih. Dari Maksudnya umur. dari zaman kita lihat zaman di Olimpiade. Gue inget sih masih muda banget. Iya. Gavi lah ya waktu itu. Ya Gavi, Lamin, Fermin, Bernal, Casado, Kubarsi itu Kubarsi, Oh, Kubarsi itu masuk Xavi yang ngerti. terus Balde kali. Balde, Gerard Martin, Ya, ini banyak lah. Hampir 11 Habis pemain. habis punya starting sendiri ya untuk akademinya tuh. Dan sekarang akademinya juga lagi gila-gila banget. Feeling gue bakal beberapa ada yang bakal dinaikin nih. Hansi Flick kayak kalau nggak salah ya, Enan Crespo namanya. Islam tuh. Kalau Vitor Roque tuh masih di Barca gak sih? Enggak udah buang deh ke Paraminse ya kemana lah Brazil. Nah, si Enan Crespo orang Islam deh. Pas habis treble sama U19 Barca dia umroh. thanks to Allah. Oh, dari umroh Respect, langsung. respect. Sama striker Mali yang main di Indonesia tuh 17 yang top skor pemain terbaik di Indonesia. Oh, Tuh sekarang udah di U19 di Barcelona, udah lama Masia juga deh. Jadi banyak mas. tapi Masia yang bakal naik insya Allah kayaknya. dan gue kerennya si pemain Barcelona ya maksudnya kan cara permainan Xavi sama Hansi Flick kan beda banget ya. Iya. Satu posisi base, satu direct kan. Tapi mereka beradaptasi cepat tuh gila sih apalagi dengan main garis setinggi itu ya. Iya, itu tuh. Tuh kayak Tapi yang gue rasain ya, maksudnya awal-awal Hansi Flick ke Barcelona itu perubahannya drastis. Gue ngerasanya gara-gara awalnya banyak cedera, karena ternyata kenapa banyak cedera, karena latihan fisiknya Hansi Flick tuh gila banget, makanya pemainnya pada nggak kuat. Tapi akhirnya gara-gara cedera itu dan latihan terus stamina-nya lihat deh makin kesini makin sama gila. itu dulu pas Milan Hansi Flick baru datang badannya pada bagus semua Lewandowski dulu Iya. kan badannya jadi keker banget. Sekarang jadi keker semua, kayak Gavi. Iya Lamine Yamal nih kayak gimana pas di Xavi. Sekarang udah berisi nutrisinya bagus terus juga gue ngeliat Hansi Flick juga sebagai pelatih dia tuh bisa maksimalin potensi pemain sih. Betul. Rapinya lah itu dia lah tuh. Iya sih rapinya. Gila lu berapa musim tuh berarti ini musim ketiganya Rapinya kali ya. Iya. Dan tadi kemarin kayak potensinya nggak keluar gitu loh. Dan sekarang Yang paling kelihatan jelas selain rapinya ini jelas banget Eric Garcia. Eric Garcia ya juga bagus tuh. Sama sayang nih Frankie De Jong ini nih Malah menurun. Iya, malah menurun. Gue sayangin padahal gue kira tuh dia tuh bisa dapat spot juga kan. Padahal lebih bagus Casado kalau yang gue lihat Iya, tahun benar. ini. Karena kalau yang gue lihat Frankie De Jong mungkin gara-gara pemain sisanya kayak Lewandowski, Rapinya, Lamine Yamal dan lain-lain itu ngotot mainnya. Frankie De Jong kan tipe yang ngatur tempo. Flamboyan, ya? Jadi akhirnya
momentum pengen nyerang gara-gara dia ngatur tempo jadi delay. Nah itu kebanyakan kesalahan Barcelona dari delaynya dia. Terus Niatnya ngatur tempo. Frankie de Jong bagus tuh. Terus yang ini Pedri sama Gavi kayak hidup lagi. Iya. Kayak mati suri itu berdua tuh orang tuh. Pedrinya sih lebih Pasca cedera panjang kan, terus malah nggak pernah cedera dan ya emang mungkin itu kali ya, emang harus rest dulu beberapa saat baru ngecun lagi lah. dari spesialnya. Enaknya tuh lu kalau misalkan Barcelona tuh ada La Masia sih, karena kan lu spesies apapun lu kalau lu punya akademi yang bagus kayak tim lu baik-baik aja sih. Iya benar. Ya tergantung pelatih juga mau naikin apa enggak. Dan keuntungan lebihnya deh tuh ya sama si itu. Tapi lu pede nih toh ya, juara ya lawan Spanyol besok nih. Besok nanti ntar malam. lagi ya. Ntar pagi. Iya. Perayaannya berarti di kandang Spanyol yang tahun lalu. Perayaannya iya kayak 2 tahun lalu bener terakhir Barcelona juara tuh. 2 tahun lalu tuh. Mantap. Udah bedanya Dari Spanyol, Inggris udah, Spanyol udah, Italia juga seru nih. Italia udah. seru. Nah, sejauh ini ada Inter sama Napoli yang laju beruberan ya kan, selisih cuma selisih 1 poin ya kan. Poin kemarin Napoli seru. Itu tuh membuang kesempatan tuh ya kan. 2 poin, sayang banget. Ini kira-kira yang bakal bertahan dan akan jadi juaranya siapa ya? Karena kan dari segi permainan pasti dua-duanya, apalagi Inter nih habis masih bisa meraih peluang buat juara Champions juga ya kan. Agak bingung di Inter aja nih ya kan. Sebenarnya kalau jadi Inter emang bimbang sih, karena kan sebenarnya kan dia tuh pakai lapis kedua tuh niatnya kan, tapi menang juga kan. Terus ditambah pas tahu Napoli seri sama Genoa sama siapa Genoa. Dua sama, ya Inter juga anjir apa kita Ada momen nih. iya kasihin aja gue ngerasa Inter tuh pasca kekalahan Cina 3-0 dia udah notas sih harusnya, tapi karena Napoli kayak ngasih peluang juga gitu. Tapi feeling gue tapi masih Napoli sih, karena Iya. 2 match selanjutnya dia lawan Parma sama Cagliari. Si Inter masih ada Lazio soalnya. Masih ada yang berat, kemungkinan serinya masih ada lah. Ya, Soalnya. Lazio sama Como deh kalau nggak salah. Oh, gol lumayan lah, merepotkan juga. Tapi tapi itu seru tuh kalau Serie A tuh kalau misalkan poinnya sama tuh nanti mereka playoff. Oh mereka Oh iya. gitu di Serie A ya. Makanya gue serunya sih pengen Serie A aja kali ya. Gak ada goal difference. Nggak ada goal difference. Ya. Jadi kalau poinnya sama bertarung mereka tuh ntar main di Roma Olimpico. Oh main di Olimpico. Seru. Tapi kesian Internya ya, banyak Iya, banget yang Iya harus jadi banyak dikeluarin. tenaga ekstra tenaga ya kan. Tapi gue kalau misalkan jadi Inter, gue kayak ngelepas Serie A sih. Iya lah, gila. gue all in di Final. karena kan dari pemain cedera ya. Boleh Iya. itu kan lo punya All out semua lagi. kemarin bener-bener lapis kedua semua, depannya Teremi, bahkan yang ngejar Korea sama si siapa sudah lupa. Pokoknya lapis kedua semua itu Inter tuh. Tapi jujur gue pengen bingung tuh. pengennya sih Napoli sih. Gue pengen Napoli sih. Napoli terakhir juara. Emang si Season lalu ya? Spalletti itu 2 musim 3 musim lalu. Dua musim tiga lalu. Masih trio Trisula gila. Osimhen Farad ya. sama Insigne. Insigne. Sorry. Dan kerennya Napoli ini pada Januari kira ke Farad. Iya. Tapi malah makin kuat ya. Dan Napoli tuh gol cuma 57, Inter 70, tapi dia peringkat pertama gitu Napoli, jadi kemenangannya cuma 1-0, 2-1 yang penting menang. Benar. Itu secure banget kemenangan kan. Udah 1-0 gitu sih. Tapi gue mau nanya deh, itu Milan nggak bisa kalah ya bolanya? Kalau gue lihat sih, pertama si Bologna ini dipegang sama si Sapi Italian itu sama timnya Fiorentina ini bagus itu. Nah, Milan ini nih manajemennya menjelek sih. Belum bayangin tuh. Dia sebelum pelatihnya kan sebelum konsesi siapa itu? Pioli ya. Pioli. Iya, dia juga dipecat juga kan. Terus ada rumor tuh kemarin sebelum pertandingan final ini apapun yang terjadi, konsesi bakal dipecat lagi. Masih harus musim 3 pelatih. Iya, mau ngalahin MU. Dan juga terus pemilihan pemain itu kurang efektif karena kan dia kan sebelumnya kan di awal musim kan ditinggal sama Maldini kan. Maldini cabut tuh, dia kan berantem juga tuh sama Kurvan. Tapi Kurvan itu pemilihan lupa dia berantem sama Sport tapi dia mundur diri. Dan sekarang mismanagement sih di AC Milan berbalik terbalik tuh sama si Inter tuh ngambil kuat banget. karena si Inter nggak direktur football tuh BP Marotta yang sebelumnya tuh direktur football Juventus sama dia diambil. Dan itu yang ngambil pemain-pemain yang kayak Mkhitaryan, terus lo ngejual Onana ngambil Sommer, kan
ibaratnya dia tahu nih, oke kondisi finansial kan kita nggak bagus. Iya. Kita beli Punya pemain solusi seri ya. A ready gitu. Iya, punya solusi. Kayak ngambil Haka Calhanoglu dari AC Milan, Miki. terus Sanchez juga, Marco Darmian, Iya di Marco yang paling Fratesi sih menurut Fratesi sama Barreras itu ya. Iya. Kalau Barella kan dari dulu ya. Dari dulu tapi maksudnya itu pemain itu termasuk yang cerdas aja. Ah. Terus sih kalau Milan emang ini sih menurut gue mismanagement sih. Iyalah. Musim depan dia sebenarnya benar kalau enggak. Ya Milan cuma emang keunggulannya cuma menang Inter juga. Padahal kemarin Iya, cuma itu doang prestasi. Fans Milan udah keluar-keluar. kita mah ngapa mereka semua dapat gelar. Iya, berarti kepleset tuh. Tapi bolonya kan setelah 51 tahun. Wah dia tahun 70-an dong. Tapi gue keren, maksudnya kan si Thiago Motta cuma bikin fondasi doang Iya, kasarnya. Tapi dan masih berjalan sampai sekarang sih Itulah. keren juga. Padahal dia tinggal Zingzi juga loh. Top skor Bologna musim lalu tapi bisa di cover sebelum pada beli sapi gitu. Gue masa pembiayanya si jadi sekarang tuh direkturnya si Bologna tuh di Canio tuh mantan main juga kan. Dia bisa tuh ngeliatin tuh. Oke kekurangan tim kita tuh kayak gini belinya pemainnya udah butuh kehilangan Zingzi dia bisa nge-cover. Gue lupa beli sapi gitu. Tapi bisa menang Copa sih gila sih. Iya. Dan nambah buruk AC Milan catatan dia udah 20 tahun lebih kagak juara Coppa Italia. Ini rekor nih, dia udah 10 kali ke final, 10-10 kalah. Oh iya iya. Gila lu bayangin. Itu rekor. Enggak dong. Super Copa tapi dia menang. Super Coppa, bukan Coppa Italia. Oh, Ini kan FA Cup-nya nih, ibarat Tadi tadi Copa Italia dia 10 kali. udah ibaratnya Coppa del Rey 10 kali dia terakhir juara 20 tahun lalu. 20 tahun lebih lah. Lupa dulu Udah masih pada kecil guys. Bukan juara Coppa. Cenko tuh ya. Iya, Iya, Ancelotti lah. Ancelotti, iya benar. Ancelotti yang main tapi jadi main. Tahun 80-an. Gokil. Tapi lagi rame juga tuh ya, sekarang lagi here we go juga tuh si Xabi Alonso tuh masih Iya. main tuh. Coba kita tes. Xabi Oke, Alonso. oh, si Kepo cara mainnya gimana sih? gue kepo di situ secara main yang dibuang dulu sih, gue penasaran. Iya. Feeling gue back kayaknya bakal dibuang nih. Karena Kayak Alaba tuh pasti dibuang. Ya, Feeling gua. TA datang. Iya. Kayak datang dia yang bisa datang. Dan Jonathan Tah kan kabarnya mau cabut juga dari Leverkusen. Katanya mau ke Barcelona juga tuh dulu, toh belum karena kan gratis kan, dia kan kontrakan habis kan, jadi ada 3 tim yang mengambil Madrid, Liverpool sama Barcelona. Tapi Barcelona lagi numpuk sih backnya sebenarnya. Nah, kenapa gue kepo Xabi Alonso yang sampai cabut? Karena kan pengelatih mainnya dia kan 3-4-2-1, 3 back ya. Di depan ini kan ada Rodrigo, Vinicius, Mbappe kan. Berarti salah satu mereka ada di pengelatih nih, harus. Kayak Rodrigo deh. Ya, gue juga Rodrigo. Karena si Xabi tuh udah ngasih statement kayaknya ada bulan bakal main peran penting. Oh, bakal bikin peran penting. Karena tuh bakal masuk banget sama skema aja, dia mau bikin kayak Florian Wirtz gitu lah. Tapi kalau Oh, feeling gue ke malah patut kayak dilanjutkan sih. jadi kayak Nah. Sakanya yang feeling gue. Malah kalau menurut gua ini nih Vinicius sama Mbappe ini bakal menemukan Iya. baru nih, gue kepo. Karena biar harusnya kalau ideal itu depan tuh Mbappe Vini, belakangnya diapit Bellingham sama ada Gul harusnya. Iya. Nah gua nggak tahu kalau Virgo Rodrigo pasti cabut sih. Rodrigo cabut, Alaba cabut feeling gue ya. Paling yang dipertahankan cuma Rudiger, Valverde itu. Valverde, bek kanan kiri kayaknya cabut deh. Vasquez. Ferland di Vasquez tuh Itu ya. cabut sih. Pas guys aja lu udah bertahan. Arejo juga. Iya yang juga. Ahendio. Asensio nggak tahu tuh mungkin kepake tapi kan pertanyaan ini belum dengar nggak tahu deh valid apa nggak jadi tersangka. Kasus video porno ya. Ya sebelumnya kan saksi. 16 tahun kalau si lo baru main di mana? Lagi ngecut-ngecutnya padahal. Lagi top Ya, perform. tapi gimana ya, gue kalau ingat kasus ini masa Guerrero Iya. tes gitu marahnya kan. Biar pun ada pengadilan nggak terbukti gitu. Iya. Dan akhirnya Karena kan klub kan nggak mau kena imbas ya. Ada Sama kayak main City juga Mendy. di kalau ini. Ini memang udah troublemaker aja sih itu. Bajingan aja. Tapi lo ngeri gak tuh Alonso ke Madrid tapi Ya Alonso kan terkenal dengan first season-nya dia tuh. Iya. Sama kayak si Flick juga kan. nemu tuh. Tapi kan ya nggak tahu ya balik lagi ke chemistry pemain kalau emang tetap dengan pemain bintang semua bakal nemu egonya. Kenapa Alonso menurut gue bisa berhasil di Leverkusen karena semuanya masih bisa diatur nih feeling gue dengan cara strategi chemistry ya lu semua pemain sama nggak ada yang lebih jago Si nggak A lebih ada. jago dari si B. Berarti PR Alonso megang ruang ganti. Itu. Kalau gue nggak sabar mau ketemu sih, pasti permainan sama-sama cepat tuh. Mm-mm. Dan apakah bisa lewat offset trennya Barcelona tuh gue rasa Alonso Ya, bisa itu lama. bisa. Karena dia punya dua Pegangan dia dia juga taken midfield dia kan aktif tuh mainnya kan. Gue rasa lolos dari dia. lolos kalau lolos sih lolos tapi
yang nggak tahu deh hasil akhir kan Iya. nggak tahu juga kan Barcelona bakal ngapain nih ke Gua depan. juga ngerti. Reaksi seperti apa ya? Karena yang gue dengar Hansi Flick dia kan udah tanda tangan kontrak, klausulannya dia perpanjang Rapinya, Kubarsi, Eric Garcia. Terus kalau nggak salah dia minta striker. Kalau dia mau perpanjang kontrak, dia minta striker. Gue udah 30. Ya walaupun ada Ferran ya, tapi tetap aja dia pokoknya dia minta striker. Dia harus ada striker. Siapa yang Simic mau? mau. Kayak Gyökeres. Oh, Gyökeres. Kan kan via Valen. Gyökeres ada Isak. Gyökeres sih kayaknya. Kalau Isak kayaknya sudah Sudah. masuk. Gyökeres sih Pak. Gyökeres. Pokoknya sebenarnya maunya kalau antara Gyökeres sama Julian Alvarez, tapi kan pasti OTM matoknya tinggi banget. Ya Alvarez bisa aja sih mungkin. Mahal tapi. Mahal banget. Dengan dia ya apalagi kan Messi sosok ya dari Argentina kan. Kebanggaan. Barcelona sama Messi kan identik banget gitu kan. Terus dia yang nomor 10-nya ya kalau ke Ya, Barcelona. bisa jadi ya. Sekarang mau 10 banget sih. Ansu Fati. Ih, bisa langsung hati. Lokal boy. Ansu Fati. Makanya ya semoga aja gue berharap sih malah naikin strikernya dari La Masia ya, dan nyari backnya pun juga dari La Masia, karena menurut gue gimana ya, kenapa gue suka Barca yang sekarang karena dari La Masia. Jadi kalau dia mau lawan siapa udah asalkan lawan Madrid ngontok semua mainnya. Iya kayak ngingetin kita sama Barcelona dan Pep Guardiola Iya. ya. Karena kan udah dididik dari kecil buat Iya. benci Kayak Madrid. Madrid kan seperti itu gak sih? Parah ya. Kalau lawan Madrid tuh gokil loh ya sih. Gue juga kepo ini sih nanti sih kalau misalkan Barcelona udah striker bagus ketemu Madrid dengan pertahanan yang bagus. Iya, ya. itu bakal sih serangan yang Seru. seru sih. So, Ancelotti juga katanya berarti Berhasil. Berarti ketemu Rapinya namanya. Tapi dia kalau ngerti baju itu cocok sih. Cocok dengan cara mainnya dia kan. Hidup. Ya udah dibiarin aja main-main. Itu kayaknya kayak gitu deh. Karena Ancelotti tuh bukan cuma kayak gitu doang. Dia masih main di main ya, Bang. Iya, Pak. Ya kata Casemiro sama siapa satu lagi mantan pemain Madrid kan, kata Casemiro sama Kroos kalau nggak salah ya Pak, kalau salah. Ancelotti instruksi di ruang ganti cuma ya lo main sesuka hati lo aja. Ya dia emang banyak mengasih kebebasan pemain. Iya, dia ngilangin beban sih. Individual Secara pemain. itu Dia kan. emang bukan latihan detail, masih Berteknik dia. taktik. Makanya Kombinasi geraknya kayak Brazil gitu. cocok sama dia. Tapi nggak tahu ya dengan dilatih dia. Sekarang juga kuring. Iya dengan dilatih dia bakal bisa ngalahin Argentina. Oh ya segi pemainnya juga kurang gitu ya. Soalnya kalau Argentina tuh kalau dia memang pemainnya udah satu sama lain tuh chemistry-nya udah apalagi lu tahu tuh gelandang tangannya anjing-anjingnya Messi semua tuh. Yang di depan. Messi jatuh sedikit aja langsung dikerubungin ya kan. Tapi Messi menurun banget sih, kelihatan banget. Ya udah selesai lah. Selesai lah. Karena inian lah. Ya gemuk, maksudnya sih gemuk banget. Gue jangan tidur. Gondrong gemuk. Aneh sih ada Aneh. Ampun. Tapi anaknya kayaknya nyaman di sana, makanya digemuk juga ya. Jadi Barcelona yang nanti malam akan bisa meraih gelarnya. Iya. Terus kita tadi pertama ada Liga Inggris yang lagi perebutan perebutannya kan untuk bisa masuk di zona Eropa. Terus Barcelona nanti malam bisa angkat piala kalau dapat kemenangan. Ada Madrid yang juga datang pelatih baru, Inter dan Napoli yang lagi bersaing ketat ya kan. Kita langsung masuk saja guys ke diaspora. Di diaspora ini kan kita ya berita-berita tentang pemain kita yang dapat ini aja, entah rumor transfernya, entah cederanya kan. Mungkin kalau cedera detail segala macam kalian bisa cek di Instagram ya. Betul. Ini guys, kalau gue di sini pengen nanya sama Dito, kan kembali lagi Messi Algers kan akhirnya dapat tawaran, rumornya udah mulai kencang banget nih. Iya, Feyenoord sama PSV nih ya kan. Menurut kalian cocoknya main di mana ya untuk tipikal Messi ini, atau mungkin oportunis yang nguntungin lah ya untuk Messi sendiri tuh mending main di mana gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan main Belanda ya, ini kita ngomong Belanda dulu, Iya. supaya di PSV siapa itu kemarin kan ada drama tuh ya. Iya, PSV Groningen. dia udah menang 4-1 kan, terus di akhir-akhir Groningen sama Ajax Seri. 2 sama. Dan padahal Groningen 10 pemain doang kan, menit akhir terus malah lucu supporternya kayaknya ngasih tahu kan ke pemainnya, dan bikin PSV sekarang di puncak klasemen cuma beda 1 poin tuh. Besok dia match terakhir tuh mereka tuh. Kalau gue sih pengen PSV sih dong. Karena masuk Champions League juga ya. Iya, Nah, makanya itu Champions League utama satu. itu sih pasti. Terus yang kedua, jujur mungkin tadi Mas sebel sih mendengarnya kan dari Feyenoord ya. Maksudnya PSV akhir situ kan duo Raksasa di Belanda, benar. Habis yang nggak mau main di zona kan Feyenoord emang nama besar, tapi di bawah PSV sama Ajax menurut gue. Betul. Iya sih.
tanpa mengejarkan Feyenoord ya. Iya, biarpun gue juga pengen dari pemain Indonesia yang bisa main di Champions League. Iya, kayaknya kalau di PSV satu-satunya. Kayaknya sih untuk Iya, karena kan dulu Kevin Dix belum jadi warga negara Indonesia ya pas main di ini kan. dan Kevin Dix kemarin ada sih main bisa lawan Chelsea sih ada. Ada, lawan Akhirnya Chelsea. kan main di Indonesia lawan Akhirnya Chelsea. nonton. Gak friendly match loh itu Ah. kan timnas Indonesia. Bukan friendly match. Terus tapi kalau hujat ya ini tuh. tapi bisa juga loh di Ajax yang juara kan. Bisa. Jadi PSV nggak lolos dong. Enggak, tapi sore match terakhir tuh lupa PSV lawan siapa gitu, gak terlalu susah nih. Tapi kan seenggaknya maksudnya dalam setiap musimnya nih ada kesempatan Messi Legends bisa ikut bergabung ikut kompetisi lah ya kan di Champions. Kalau dia gabung PSV ya kan. Ya sama ini sih. Bang J akhirnya lolos. Oh iya, dia keren di sih zona Bang J, merah. gila. Ya kan. Akhirnya dia lolos ya Ya, setelah sekarang. berapa Waduh. kayak dari game week berapa tuh di zona itu deg-degan tuh hampir 1 bulan lebih kayaknya sih dia. karena aku jujur pengen Venezia Zilbertan, aku suka sama jersey bagus sih. Gokil. Sekarang dia siapa ya Aparela? Wah, nggak tahu. Terakhir Kapas sih kalau gue pas menang. Kapas yang paling ya, Kapas yang paling bagus. Yang pas itu ya dulu round itu ya. Sekarang nggak tahu deh. Sekarang siapa? Ya, tapi kalau di sini kan maksudnya kan dia ukurannya sama Lecce sama apa sih Empoli. Kalau Monza kan udah pasti ya. Iya, iya. Monza udah pasti. Lecce Empoli kan. Nih gua nggak tahu ya. Kira-kira nih lolos gak sih sampai akhir? Karena sisa 2 pertandingan juga kan. Gua- Pertandingan terakhirnya tuh berat-berat terus tau gua. Gue belum lihat Lecce sama Empoli tapi kalau si Venezia. Lecce lawan Empoli kalau nggak Oh, salah. bakal Apa Lecce wah, enak lawan tuh. Monza gitu. Lupa. Kalau dia bakal ada Lecce sama Empoli bakal Ada tetap oh iya juga. Kalau misalkan si Venezia kan mungkin kan lihat yang berat tuh di game terakhir draw di Juventus. Juventus, iya. Main di sana Juventus. Itu dia ketiganya tuh gitu tuh. Si Lecce-nya kalau nggak salah lawan Lazio. Iya, Iya kan? Lecce Lazio. Terus Empolinya Monza. lawan AC Milan apa ya? Lupa gua tuh Empoli terakhir. lawan Monza terakhir Apa gimana ya? Hellas Verona. Oh, Hellas Verona ya. Ya pokoknya kan berarti Itu kalau kan Venezia menang sekali Hmm. terus Lecce sama Empoli kalah udah pasti kan bertahan. Gue sih pengen sih Venezia bertahan sih biar harga Bang J juga. Iya, karena karena kali ini masih benar harga value tinggi. Ya maksudnya pindah ke Kongo ya. Jadi kenapa? bukan Como lagi tuh yang udah gitu ada tim sekali berhasil Milan, Juventus gitu. Oh. Bahkan rumor Bologna Mangano tuh juga ada. Gue oke sih kalau diambil sih. Karena Tinggal kesempatan harga aja berarti. kalau gue yang penting jangan ke Inter sih, karena kalau di Inter Gak Ya, apa-apa. nggak bakal kepake. Bastoni. Tapi Bastoni di kabar-kabar mau dikebarkan deh. buat terus berapa gue mahal banget. Iya, Iya mahal sih. banget. Tulang punggung Inter. Iya, itu bagus banget deh sebenarnya. Kalau di Inter pasti nggak main kalau feeling gue dengan veteran Tapi, itu. iya, Acerbi geser sih. Kalau Acerbi pensiun. Iya tetap aja itu, dia kan masih ada Lapisnya depan. benar. Masih banyak nama-nama itu lapis bu. Dan kalau dia mau beli juga pasti belinya top juga walaupun udah tua tapi top Iya, gitu. gue sih pengen sih dia gak usah ke Inter banget ya, Pak. Misalkan main di Bologna tapi reguler. Orang Iya. Torino reguler tuh juga nggak apa-apa. Pintar gitu ya. Roma gitu misalnya kalau mau. Tapi gue kagum loh Komo. Maksudnya dengan dia dipromosi tapi 10 besar ya. Iya, dan dia Iya. pasti ke degradasi. Iya, Gokil juga loh. Cesc Fabregas katanya mau ngelatih Leverkusen. Iya, Oh, tapi di- Fabregasnya masih nggak mau Iya, karena masih- dia masih utang budi lah sama Komo mau besarin namanya dia. Sekaligus jadi tempat belajarnya Fabregas kan. Tapi ya maksudnya ya, di Inggris kan lo tim yang promosi degradasi lagi. Itu makanya. BTW Lecce ini tim orang Indonesia gak sih? Raffi Ahmad gak sih? Berusaha sih. Raffi Iya, Ahmad sih. Cievo. Oh, mana Lecce sih itu Raffi Ahmad tuh Ya coba nanti kita diskusiin ya guys. Siapa punya punya tuh. Nah, kalau tapi emang iya punya orang Indonesia juga tuh. Kalau salah itu, gue sempat Karena lihat sempat ditawarin pakai juga. jasa Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Itu tapi entah pembelian saham apa entah sekedar Iya. kerja sama brand doang nih. Lupa coba ntar kalau ada tahu komen deh. Lecce itu masalah di Indonesia deh. Dari kalau nggak salah punya, kalau nggak salah Raffi juga punya saham tapi dikit sih. Itu kalau Komo mayoritas ya. Oh iya, itu kan punyanya 100% ya? Jarum ya punyanya. Gue lupa, tadi mayoritas nih. Gak tau 100% apa gimana. Dan yang gue sempat lihat di dulu ya pas zaman nggak apa-apa disebut merek itu kan Mola kan juga Iya. afiliasi sama kan. Itu kalau ngatain perjalanan Komo tuh warga Solo tuh demen banget gitu ada yang mau investasi Mahal tuh. di Komo karena Komo ini kan secara branding klub kan dia kan beda dari seri dia pasti C gitu. Lu dinaikin apa? Iya, berturut-turut lah. Iya, dan juga kan dia kan Jakarta kan bukan daerah yang culture sepak bolanya maju ya kayak Itu wisata. Turin ya kayak tuh dia kan emang wisata juga pedesaan lah. Nah masyarakat sana tuh senang karena kan secara langsung ini ngebawa perubahan buat komunitas itu sendiri dan juga
dia tuh nggak sekedar beli doang, tapi juga ngasih fasilitas-fasilitas yang Iya, bagus gitu. buat. Maksudnya gue kaget kalau Ini. Indonesia tuh bisa sebegitu pikiran fasilitasnya. Baik, jadi kalian jangan hopeless lah liga kita nggak akan maju atau apa, karena kita punya bukti nyata kan. Iya, sebenarnya tuh ketika lo megang semua secara profesional dan orang lain yang kapabilitasnya cocok Ada di bidang kapabilitas, itu, benar. Pasti maju. Jadi jangan hopeless, jangan merasa sampai kiamat apa gimana, nggak bakal, tetap pasti bisa. Contoh guys. tuh Hartono megang Komo. sebenarnya banyak kok kayak dulu kan di badminton kan juga berkecimpung banyak. Iya. Kalau Oh, itu kan Hartono tinggi Hartono banget juga. Kalau Ya, akhirnya kena, ya kembali lagi kan karena itu roh kesehatan kan dengan olahraga gitu ya kan. Makanya gue sih berharap ya Komo pengen ini sih gue sih juga sampai pemain Indonesia ini lirik lah ya. Siapa yang mungkin Rizky Ridho gitu misalnya. Amin. Nah, gue sukanya maksudnya dia tuh seprofesional itu walaupun Iya, dia iya. punya Indonesia, tapi kayak nggak mau kalau asal kalau cabut emang ini. iya, kalau Iya. emang lo nggak sesuai dengan kapasitas tim gue, lo nggak bakal gue ambil. Sebenarnya gue nggak tahu sih, coba ntar temen-temen yang tahu Indo kan dia punya tim juga tuh Garuda Select kayaknya di Oh, iya. di sama tuh apalagi pemain Chelsea itu tuh pada pelatihnya Tapi si siapa? bagus banget. Kurniawan ya, Kurniawan. Kurniawan dulu Primavera doang dia. Tapi Komo juga kan sekarang. Gue nggak tahu dia. Setahu gue dia di Komo deh. Tahu. Maksudnya jadi pelatih apa gitu, setahu gue ya. Karena gue pernah lihat di YouTube ada dia tuh. Mungkin dia lagi belajar aja kan. Mungkin ya. Dulu tuh mau lagi itu tuh punya Garuda Select tuh tim yang dibentuk sama Jarum BKK kan gue nggak tahu sekarang kabarnya gimana. bagus Kavi gitu ya. Kalau ada kabar tuh boleh tempat pemainnya apa ada yang kemana-kemana Ih, tapi hilang aja gitu ya. Iya, Garuda Select ya. bagus tuh. Redup ya. Bener-bener. Mending redup iya lah. Ya karena kan kembali lagi kan kita kan nggak pernah tahu, mungkin pihak stakeholder di luar daripada Garuda Select ini nih nggak mendukung juga, kita nggak tahu lah apa ada yang ngejegal ya kan lagi perjalanannya kan, kita nggak ada yang paham. Tuh. Pokoknya terima kasih banget ya Ki Tok, Iya, udah, malam ini udah udah. ikutinnya Yes. kan dengan cuaca yang lagi tidak baik-baik saja. Iya, dan sorry guys, tapi biar juga nih aduh. Cuaca yang benar berubah secara drastis ya kan, Drastis. pancaroba Dari panas. panas, dari panas ke hujan, dari hujan ke panas ya, begitu-gitu aja lah guys. Pokoknya jangan lupa terus ikutin kami di Instagram, Yoi. di YouTube, di X, dan sekali kami mau kasih tahu juga kalau di Facebook kami nggak ada ya. Nah, Jadi kalau mengatasnamakan kami di Facebook itu bukan kita penipuan. Jadi kalian tetap hati-hati dalam sosial media, terus jangan biasain apa ya saling caci maki lah di sosial media tuh ya kan. Jadikan sosial media tuh tempat kalian dapat suatu hal-hal baru yang sifatnya itu baik gitu. Jangan yang dikit-dikit maunya berantem atau apa, jangan gitu lah. Jangan guys. Terus juga Jaga kesehatan jaga sih. kesehatan itu paling utama banget. Bilang paling Karena kan siapa sih Yang mau kalian yang mau sakit. yang mau sakit, apalagi kan sekarang menuju liburan guys. Nah. Mau akhir tahun guys. Iya. Terus tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Mau lebaran haji. Lebaran haji benar. Nanti nggak bisa ikut nyantai-nyantai bareng. Nah. Gitu. Thank you banget ya Ki. Thank you, Tok. Thank you Thank you. semuanya. Bye. Bye.